Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore untuk mahasiswa yang mengampu mata kuliah ekonomi desa. Di pertemuan keempat ini, di part 2, kita akan melanjutkan materi yang tadi sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya kita bicara mengenai teori-teori ya, yang berkaitan dengan kurang lebih pembangunan desa ya, pembangunan desa ataupun negara secara umum, maka di video berikut ini kita akan coba mengetahui bagaimana berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal yang secara spesifik berkaitan dengan pertanian. Jadi memang kalau kita lihat di sini saya coba menyarikan dari buku yang dikarang oleh Jeff Rudianto Saragi. Beliau mempunyai buku yang berjudul Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian. Dan di sini memang kalau bukunya sendiri cukup luas ya pemahamannya. Ini bagian dari disertasi beliau nampaknya ya, karena saya melihat dari strukturnya kurang lebih sama. Jadi cukup kaya bagaimana teori-teori yang memang dikembangkan ya berkaitan dengan ekonomi lokal yang berbasis pertanian. Ini sebagai pengantar ya, sebagai pengantar. Pertama, pemerintah lokal dan organisasi berbasis masyarakat berusaha menggerakkan dan melihara aktivitas bisnis atau kesempatan kerja. Jadi memang di sini concernnya adalah bagaimana di buku ini ya, ini resumenya. Pertama adalah pemerintah lokal. Di sini konteksnya bisa desa, bisa kabupaten, dan juga organisasi yang berbasis masyarakat. Misalkan ada LSM, misalkan ada Gapoktan, ada Pokdarwis gitu ya kalau di desa ya. Terus juga ada Abdesi, misalkan Abdesi levelnya biasanya kabupaten ya, Asosiasi Perangkat Desa Indonesia. Itu bisa pertama memelihara aktivitas bisnis. Jadi bisnis lokal itu harus diciptakan. Kalau sudah ada, sudah tercipta, maka harus dipelihara, dikembangkan dengan baik. Dan atau kesempatan kerja. Dan ini kalau kita bicara bisnis tentunya akan sangat berkaitan dengan kesempatan kerja ya. Ketika kita membuat bisnis dan bisnis kita lancar, bisnis kita sukses, maka kita akan mengembangkan bisnis kita. Ketika mengembangkan bisnis kita, tentunya kita udah mulai lagi nggak bisa bergerak sendiri, perlu merekrut orang tambahan. Maka di sini adalah memunculkan kesempatan kerja. Tujuannya apa? Bagaimana merangsang kesempatan kerja lokal pada sektor tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan SDM dan juga SDA. Jadi keywordnya saya kira ini ya. Di SDM dan SDA itu bisa sangat optimal dikelola dengan pertimbangan tadi dukungan dari pemerintah, masyarakat, pemerintah dan masyarakat di tingkat lokal. Orientasinya pada proses dalam mengembangkan industri alternatif. Jadi bukan melulu ujuk-ujuk gitu ya, misalkan hasilnya bagus dan sebagainya. Jadi memang orientasinya sangat pada proses, institusi yang baru. Jadi kurang lebih kalau memang belum ada institusi bisnisnya, maka perlu ada institusi bisnis. Jadi sekaligus ini menjadi pengantar juga barangkali untuk pertemuan berikutnya yang kita akan bahas tentang BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang ada di desa ya. Identifikasi pasar baru. Nah ini kalau misalkan kita mau melakukan bisnis, tentunya pasarnya harus jelas dulu. Segmented pasarnya siapa gitu ya. Kalau misalkan belum ada, maka kita harus positioningkan. Kita bikinkan pasarnya seperti apa, identifikasikan ya. Selanjutnya adalah transfer knowledge. Nah, ini harus terjadi karena di dalam satu komunitas ya, baik dari pemerintah ataupun dari swasta atau dari masyarakat. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah memelihara perusahaan yang sudah ada ya. Jadi ini kurang lebih sebagai pengantar saja berkaitan dengan ekonomi ya, ekonomi lokal. Secara definisi pengembangan ekonomi lokal, kita lihat ini misal saya ambil dari 3 pengertian ini aja ya. Yang Aji menyampaikan bahwa intinya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang tentunya melibatkan bukan hanya petani tapi juga ada pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat. Jadi ada 4 komponen itu ya. Ada pemerintah, government, ada dunia usaha, private sector, ada masyarakat lokal, society, dan juga ada organisasi masyarakat. Ini namanya sosial ya, social organization. Atau misalkan
social institution ya, biasa disebutnya LSM. Kalau Bartik menyampaikan bahwa PEL itu ujung-ujungnya adalah peningkatan dalam kapasitas ekonomi lokal, itu aja. Jadi peningkatan ekonomi lokal itu diindikasikan dari bagaimana kesejahteraan bagi penduduk lokalnya. Yang memang tentunya yang dikatakan meningkat itu adalah pertama tenaga kerjanya harus ada yang terserap, yang kedua adalah lahan yang dikelolanya itu produktif gitu ya. Makanya tadi ini akan sejalan dengan semangat yang OECD tadi ya, bagaimana di paradigma yang baru beliau menyampaikan bahkan untuk unused aset gitu ya, misalkan berupa lahan tapi tidak optimal dipakai, maka disinilah peran pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian itu sangat mungkin untuk dikembangkan. Yang terakhir adalah dari ILO, ini organisasi ya, International Labor gitu kalau salah ya, organization. Jadi untuk buruh ya, buruh internasional lah ya, menyampaikan bahwa proses pembangunan partisipatif di wilayah administratif melalui kemitraan para pelaku kepentingan publik dan swasta yang berbasis sumber daya lokal dan keunggulan kompetitif untuk menciptakan kesempatan kerja dan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi saya kira ini kalau kita coba tarik gitu ya, sintesanya barangkali kalau PEL itu pengembangan ekonomi lokal, keywordnya saya kira pertama bahwa ada sumber daya lokal gitu ya yang dioptimalkan. Sumber daya lokal ini berupa apa? Sumber daya alam yang itu lahan dan sebagainya. Ada sumber daya manusia yang nanti berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran gitu ya. Sehingga keduanya itu bisa tetap memproduksi gitu ya di dalam desa. Tidak perlu lagi ke kota, tidak perlu melakukan urbanisasi gitu ya. Nah, itu adalah untuk PEL ya pengertian. Nah, bagaimana konsep lama dengan konsep baru gitu ya? Kalau sebelumnya juga pengembangan ekonomi lokal sudah ada ya. Nah, ini kurang lebih ada 4 komponen yang kita bisa lihat. Pertama dari kesempatan kerja ya. Kesempatan kerja kalau konsep yang lama bicaranya lebih banyak perusahaan akan berbanding lurus dengan banyaknya pekerjaan. Jadi orientasinya adalah perusahaan, dan perusahaan ini perusahaan suntikan dari luar. Misalkan yang saya contohkan di Ranca Ekek ada KHTEX, misalkan ada di Leles itu ada PT Changsin, Reksa Jaya misalkan ya. Di situ karyawannya banyak sekali. Ada sekitar 1.000, ada yang 2.000, bahkan 10.000 gitu ya karyawan. Memang itu konsep lama seperti itu berjalan kesempatan kerja. Dan kalau misalnya konsep yang baru, itu bagaimana perusahaan mengembangkan kualitas pekerjaannya sesuai dengan penduduk lokal. Jadi memang ya mungkin produksi industri boleh, tapi kalau bisa gitu ya, kita harus lebih fokus pada kualitas pekerjaannya yang diperoleh oleh para buruh itu ya, yang tentunya dengan sangat sesuai dengan karakteristik penduduk lokal. Jadi tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, basis pembangunannya. Kalau misalkan konsep lama, dia membangun sektor-sektor ekonomi. Jadi orientasinya hanya ekonomi tok gitu ya, nggak ada yang lain. Pokoknya harus profit, gimana caranya tertutup gitu ya, semua biaya-biaya marginal cost-nya, sehingga dia bisa membawa uangnya itu ke pihak investornya ya, penanaman modal sahamnya. Sedangkan konsep yang baru, pengembangan ekonomi lokal itu dia fokus pada membangun institusi ekonominya. Jadi kalau misalkan yang tadi adalah ekonominya, biasanya kalau ekonominya kan perusahaan ini ya, istilahnya dia lebih pada condong ke hal-hal yang sifatnya umum ekonominya. Kalau ini adalah institusi ekonominya itu ada yang tumbuh gitu ya. Misalkan tadi berupa BUMDes atau koperasi, atau misalkan kalau yang semangatnya Islam ada BMT ya, Baitul Mal Watamlil gitu ya, Watamwil, dan juga ada banyak yang lainnya. Aset alokasi, keunggulan komparatif berbasis aset fisik itu yang ada di konsep lama, sedangkan bagaimana di konsep yang baru orientasinya sudah berbasis lingkungan gitu ya. Jadi bukan lagi bicara tentang fisik harus terbangun dan sebagainya, tapi bagaimana nih tentang kualitas lingkungannya, apakah bisa terjaga gitu ya. Nah, yang terakhir adalah sumber daya pengetahuan. Konsep lama dia hanya fokus di dalam ketersediaan tenaga kerja saja. Jadi istilahnya mau para pekerja itu naik level atau enggak gitu ya. Dan rata-rata buruh itu kan mengerjakan sesuatu yang sama ya, yang sebenarnya sangat relevan kalau kita ganti dengan robot gitu. Nah ini ya
Jadi kalau misalkan di konsep lama itu ya pokoknya yang penting dia bisa gitu ya, bisa, punya punya endurance yang tinggi. Jadi kalau dikerjakan dalam waktu jangka lama tuh dia kuat gitu ya, ya itu, masih diambil. Tapi kalau misalnya di konsep yang baru, pengetahuan sebagai penggerak ekonomi. Jadi, masyarakat itu harus diedukasi, harus dikasih knowledge-nya sehingga dia bisa terus-menerus meningkat ya kapasitasnya. Ada beberapa prinsip, di dalam pengembangan ekonomi lokal kalau menurut, Birkholzer ya 2005. Pertama adalah fokus pada kepentingan bersama. Nah, ini menjadi keyword ya. Jadi ketika kita bicara tentang, perusahaan mandiri, apalagi dari luar gitu ya, maka, jarang sekali yang dia fokus pada kepentingan bersama ya. Jadi untungnya untuk ke privasi aja, untuk pribadi aja swastanya. Nah, di sinilah memang perlu merumuskan kira-kira lembaga apa yang bisa, mempunyai semangat kepentingan bersama. Makanya saya tadi kasih pengantar ada BUMDes, mungkin ada bicara koperasi Gapoktan misalkan, koperasi unit desa KUD, itu juga sangat memungkinkan ya untuk bisa, masuk di dalam prinsip-prinsip pengembangan ekonomi lokal. Yang kedua adalah pendekatannya holistik terintegrasi. Holistik berarti dia komprehensif, menyeluruh dan terintegrasi. Jadi yang dia bahas menyeluruh gitu ya semua, tapi bukan hanya, semua, tapi juga saling terkoneksi, terintegrasi. Oh ini mah kayak gini, ini mah kayak gini gitu ya. Pembagian perannya, oh di sini mah, oh di kultura, oh di sini mah ini hubungannya di mana? Mungkin ada gitu ya, di titik temunya di sebelah mana. Yang ketiga prioritas pada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, di sini yang memang kemampuan membaca pasar menjadi sangat menarik, gitu ya. Makanya setiap lembaga, ekonomi, saya salah satu yang cukup banyak mengkritik tentang koperasi. Karena koperasi itu kebanyakan, dia jarang yang mau mengambil, di, sektor, eee, real ya, sektor real perdagangan dan jasa. Rata-rata dia berpacu pada pembiayaan saja untuk meminjamkan modal dan sebagainya. Walaupun kalau, udah established, udah cukup besar koperasinya, dia udah mulai tuh, mengembangkan ya. Kayak misalkan kalian kenal ada KPBS Pangalengan gitu ya, terus ada koperasi, apa tuh namanya ya, yang cukup terkenal. Nah, nanti lah pokoknya bahasan pas koperasi kalian akan dapat lebih gitu ya, nama-nama koperasi. Bahkan impact-nya kayak kalian lihat ada, eee, S-Hardware, itu adalah bagian dari perusahaan, yang memang di bawah pengelolaan koperasi ya, gitu. Ada modal sosial yang harus kita perhatikan juga. Jadi tidak melulu, segala sesuatu, apa istilahnya, langsung diputuskan oleh sepihak, tapi ada kita harus meng-capture modal sosialnya, sampai mana dia ya, kira-kira seberapa mereka bisa diikutkan, dilibatkan di dalam, proses pembangunan ekonomi, pertanian. Yang terakhir adalah pembangunan yang berpusat pada masyarakat, ya. Jadi ini yang memang rada sulit nih, terkadang kalau kita, punya kepentingan pribadi, maka, mau tidak mau kita perjuangkan itu kan sebenarnya. Tapi di sinilah memang semangat pengembangan ekonomi lokal itu akan sangat cocok ketika dikelola oleh lembaga, organisasi yang sifatnya publik gitu ya, atau semi publik. Termasuk di dalamnya BUMDes. Badan Usaha Milik Desa, dia fokus pada, bukan hanya profit, tapi juga ada benefit yang memang dia perjuangkan ya. Lanjut, perbedaan kebijakan pembangunan tradisional dan PL. Kita coba lihat ya, ada 5 komponen. Pertama, untuk pembangunan tradisional pendekatannya masih top down. Jadi memang masih istilahnya bergantung sama pemerintah yang ada di atasnya, bergantung pada pusat. Sedangkan kalau pengembangan ekonomi lokal, dia harus berbasis inisiatif, dalam menggerakkan pembangunan di semua wilayah gitu ya. Jadi tidak menggantungkan. Yang kedua dikelola oleh administrasi pusat kalau untuk yang tradisional, sedangkan yang ekonomi lokal desentralisasi. Dan saya kira setelah undang-undang desa, semangat-semangat ini bisa kita sama-sama perjuangkan ya di dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal pertanian. Yang ketiga adalah pendekatan sektoral dulu, sekarang pendekatannya kewilayahan. Jadi ke sektoral itu berarti kan, Kementerian Pertanian dia berharap prioritas apa A, B, C, D sampai ke tingkat desa. Kalau sekarang pendekatannya kewilayahan, uangnya udah masuk ke wilayah masing-masing, ke desa masing-masing, maka, dia berhak untuk bisa mengelola dana tersebut. Walaupun masih ada kemungkinan dapat bantuan dari, yang sektoral ya, lembaga sektoral lainnya. Yang keempat adalah pembangunan proses industri besar untuk merangsang aktivitas ekonomi lain. Itu adalah yang dulu.
Kalau misalkan pengembangan ekonomi lokal, dia bukan seperti itu, tapi bagaimana memaksimalkan potensi wilayah untuk merangsang sistem ekonomi lokal yang progresif untuk memperbaiki lingkungan ekonomi. Yang kelima, dukungan finansial, insentif, dan subsidi sebagai faktor utama penggerak ekonomi di dalam ekonomi pembangunan yang tradisional ya. Nah, sedangkan untuk ekonomi lokal itu ada provisi. Provisi itu kayak semacam pinjaman modal lah ya, pinjaman modal, investasi dan sebagainya sebagai faktor utama penggerak ekonomi. Jadi bukan lagi bicara tentang nunggu bantuan, tapi juga saya bisa kok ngelola tanah saya ini layak menjadi apa istilahnya investasi bisnis gitu ya. Dan investor pasti akan untung kalau dia investasi ke saya. Nah, itu adalah pengembangan ekonomi lokal ya. Selanjutnya kita bicara tentang strategi dan juga tahapan dan juga unsur-unsur dasarnya ya. Kita lihat strateginya apa aja kalau mau mengembangkan pengembangan ekonomi lokal. Pertama adalah perbaiki daya saing, terutama perusahaan lokal ya. Jadi perusahaan lokal itu harus didata gitu ya, terus kita coba assessment kira-kira tingkat daya saing dia, tingkat kapasitas dia sampai segimana. Yang kedua, merangsang investasi masuk. Jadi ketika sudah nih, tadi udah didata, setelah itu kita coba dampingi gitu ya, dampingi agar dia bisa membuat bisnis plan yang menarik, yang bagus, pasarnya sangat jelas, tingkat keuntungannya, profitnya juga jelas, marginnya gitu ya, sehingga investasi itu bisa dirangsung untuk masuk gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan keahlian tenaga kerja. Nah, ini sejalan dengan itu, mereka harus terus-menerus dikembangkan. Jangan sampai stuck pada satu posisi yang sama gitu ya. Jadi perlu ada pengembangan, entah itu nanti akan sampai ganti produk gitu ya, atau hanya modifikasi produk. Bahkan di negara-negara luar yang namanya industri ya, industri besar itu untuk R&D-nya bisa selotkan banyak sekali ya, bisa 30 sampai 40% dananya. Yang keempat adalah meningkatkan infrastruktur lokal. Jadi segala sesuatu perlu disambungkan dengan infrastruktur, perlu didukung pelayanannya. Percuma kalau kita mau mengembangkan sebuah lembaga ya berbasis ekonomi lokal, tapi ternyata infrastrukturnya tidak didukung misalkan gitu ya. Jalan dibiarkan rusak, listrik belum masuk ke desa misalkan, itu kan hal yang akan menghambat nantinya. Nah, tahapannya seperti apa? Pertama, mulai aktivitas dan bangun konsensus. Jadi disepakati dulu oleh masyarakat lokal. Makanya di situ ada musdes kalau level desa ya. Kalau kita bicara konteks bumdes, maka dia harus disahkan di level musdes, musyawarah desa. Ada konsensus yang ingin diambil gitu ya. Kita mau bisnis apa nih? Gitu ya. Nggak boleh saling bisa berkompetisi dengan yang sudah ada gitu ya. Diagnosa teritori dan pemetaan kelembagaan. Nah, di sini ya yang sangat penting juga nih. Kira-kira kelembaganya seperti apa ya? Apakah nanti bentuknya bumdes atau koperasi atau misalkan semacam perusahaan lokal ya, PT atau CV gitu ya. Itu harus juga perlu dipetakan kira-kira maunya seperti apa. Yang selanjutnya adalah menggerakkan forum lokal. Jadi forumnya harus coba dihidupkan, terus perencanaan aksi. Jadi action plan-nya nanti harus disusun. Action plan itu sampai pada jelas kira-kira lembaganya siapa, biayanya berapa, waktunya kapan gitu ya. Jadi itu semua harus jelas. Yang kelima, implementasi pelayanan. Jadi tahapannya ketika semua udah oke, rencana aksi udah oke, maka coba eksekusi pelayanannya. Setelah itu baru monef ya. Nah, ada 9 unsur dasar yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal. Yang pertama yaitu mobilisasi dan partisipasi aktor lokal. Jadi ini wajib ya, syarat mutlak. Kalau kita mau bicara tentang pengembangan ekonomi lokal, maka partisipasi itu menjadi keyword. Yang kedua adalah sikap proaktif pemerintahan lokal. Jadi bukan hanya masyarakat, tapi pemerintah juga open minded, dia proaktif, mengajak masyarakat gitu ya, tidak eksklusif dan sebagainya. Yang ketiga, tim kepemimpinan lokal. Jadi di sini perlu ada leadership ya. Dia punya leadership yang sangat bagus sehingga dia bisa mempengaruhi masyarakat yang lain. Yang kelima, yang keempat adalah kerjasama public private. Jadi pemerintah juga harus open minded, dia membuka peluang-peluang yang ada kepada pihak private untuk bisa sama-sama membangun desa. Yang kelima, persiapan strategi PEL. Jadi strategi tadi kan ada 4 itu ya, disiapkan dengan baik. Yang keenam adalah promosi usahanya. Jadi ketika semua produk udah oke gitu ya, udah siap jual, tapi promosinya ini harus ada. Entah itu berupa pengurangan harga
atau misalkan dengan penambahan pelayanan ya, penambahan fasilitas pelayanan atau yang lain. Pelatihan SDM ini harus dilakukan untuk bisa mendukung yang bagian apa tuh yang tadi meningkatkan keahlian tenaga kerja ya di bagian strategi tersebut. Koordinasi promosi program ini juga sama, ketika udah selesai semua kita harus intensif gitu ya untuk melakukan koordinasi dengan baik sehingga ekonomi lokal itu bisa terwujud. Yang terakhir adalah institusi pengembangan ekonomi lokal, itu menjadi juga unsur dasar yang harus ada sehingga dia bisa mulai bergerak gitu ya, punya aksi yang nyata. Dalam konteks pariwisata pun kita bisa lihat di sini ada fokus pariwisata. Kalau kita masuk di dalam pariwisata, fokusnya ada 7 ya. Pertama, bagaimana kesempatan kerja lokal dan wirausaha mandiri itu diperluas, jadi dibanyakin, kuotanya dibanyakin ya. Walaupun mungkin insentifnya akan sedikit ya, sesuai dengan jumlah pemasukan atau benefit yang ada. Yang kedua adalah perluasan kesempatan sektor informal. Jadi di desa itu kan rata-rata jarang ya sektor formal. Sektor formal itu adalah sektor yang berkait apa istilahnya, dia punya PT, ada CV dia. Tapi kalau misalkan warung kelontong, terus juga pedagang kaki lima, itu kan sektor-sektor informal. Dan itu bisa diperbanyak ya untuk konteks pengembangan ekonomi lokal gitu ya. Yang ketiga, mengembangkan kemitraan, bagaimana antara public private gitu ya, semuanya bisa saling bersinergi, saling patungan gitu ya satu sama lain. Yang keempat, memperbaiki dampak sosial dan budaya. Jadi jangan sampai kalau kita bikin pariwisata akhirnya secara culture itu menurun, value-value mereka gitu ya, itu menurun. Misalkan keikutsertaan dalam acara-acara tertentu itu ya, lalai dengan kegiatan pariwisata. Yang kelima adalah meningkatkan akses lokal terhadap infrastruktur dan jasa-jasa dan jasa pariwisata. Jadi di sini kalau misalkan wisata gitu ya, maka mau nggak mau yang namanya accessibility itu kan ada 3A itu ya, ada atau 4A itu ya. Ada amenitas, ada aksesibilitas, dan juga ada atraksi ya, atraktif ya. Jadi kegiatan-kegiatan atraksi yang memang ada di sebuah tempat wisata. Jadi aksesibilitas harus dipertimbangkan benar gitu ya, harus difokuskan untuk dibangun. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ya, jadi kalau kita mau bikin tempat wisata yang ada di desa, misalkan basisnya BUMDes gitu ya, maka di sini harus disepakati dulu mau dikembangkan seperti apa wisatanya. Jangan sampai nanti secara sepihak ya, klaim sepihak dari pemerintah desa, tapi masyarakat desa tidak dianggap sama sekali. Yang ketujuh, pengembangan kapasitas masyarakat untuk memampukan mereka untuk berpartisipasi. Jadi di sini menjadi PR pemerintah terutama. Kalau masyarakat cenderungnya apatis, tidak mau tahu gitu ya, maka mau nggak mau harus distimulus masyarakat agar mau bicara. Kurang lebih ini ada perbedaan antara mass tourism ya, pariwisata secara massal, dan juga wisata alternatif. Kalau kita lihat memang yang mass tourism ini kebanyakan wisata-wisata buatan yang dibuat oleh kota ya, gitu ya. Nah, sedangkan kalau wisata alternatif adalah wisata yang memang orientasinya tetap misalkan ekonomi, tapi juga memperhatikan ecological dalam lahannya itu. Kita lihat di situ dari mulai wilayah, pedesaan, basis pemasarannya, ecological marketing, prinsip pengelolaannya lebih ke ekonomi lokal, bukan ekonomi makro ya. Relasi pengunjung juga kecenderungannya jarang kalau misalkan di mass tourism, tapi kalau di alternatif di pedesaan harusnya ada, bahkan diciptakan ya. Orientasinya lebih kalau di perkotaan hedonistik, jadi istilahnya menghambur-hamburkan ya, uang tuh banyak gitu ya keluar dan sebagainya, hanya untuk bisa memperoleh sebuah apa ya, mungkin apa yang bisa dilihat, apa yang dirasakan dan sebagainya. Sedangkan untuk yang wisata alternatif itu pendidikan dan wawasan lingkungan hidup terutama harus ditekankan. Makanya memang ekoturism itu menjadi salah satu konsep yang nampaknya menjadi pilihan mutlak ya bagi setiap desa kalau mau mengembangkan pariwisata. Yang terakhir, fasilitas tentunya memang fully buatan kalau di perkotaan, sedangkan untuk wisata alternatif itu sangat minimize ya. Jadi istilahnya
fasilitas buatannya itu sedikit jadi natural kebanyakannya. Itu adalah materi kita pada hari ini ya. Udah 2 part yang saya sampaikan. Selamat belajar, selamat berdiskusi di kuliah, dan nanti insya Allah akan ada tugas ya. Mungkin dikumpulkannya di pekan depan. Saya akan sampaikan di kuliah. Silakan dipelajari lebih lagi. Dan salam untuk semua ya. Semoga bisa tetap belajar walaupun dalam kondisi pandemik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.